Universitas Kusuma Husada Surakarta. Berdasarkan informasi yang saya dapat, di sini benar dengan Bapak Jajang umur 60 tahun ya Pak ya? Benar. Sebelumnya apakah Bapak pernah mendapatkan informasi terkait COVID-19? Pernah dengar dari anak saya, tapi saya nggak tahu. Jadi belum tahu pasti apa itu COVID-19 ya Pak ya? Lalu apakah Bapak sudah mengetahui bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar? Belum. Belum juga ya Pak ya? Jadi kalau cuci tangan seperti apa biasanya Pak? Ya, cuman gasak-gasak sudah Pak. Oh iya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan COVID-19. Selanjutnya dilanjutkan dengan melatih Bapak untuk mencuci tangan yang baik dan benar ya Pak ya. Jadi apakah Bapak bersedia? Ya. Sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya mulai? Tidak. Baik, bisa kita mulai ya Pak ya. Jadi media yang saya gunakan hari ini poster, bisa dilihat ada tulisannya di sini, kemudian ada beberapa gambar yang bisa Bapak lihat juga ya. Baik, saya akan jelaskan definisi dari COVID-19. COVID-19 atau corona adalah penyakit menular yang disebabkan virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang-orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan yang khusus. Itu ya Pak ya. Kemudian apa sih yang menyebabkan virus corona atau COVID-19 itu tersendiri? Yang menyebabkan itu virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet atau air liur seperti itu ya Pak ya, yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin atau menghembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak dapat bertahan di udara sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Jadi droplet ini tuh terjadi saat seseorang yang terinfeksi itu batuk, bersin atau menghembuskan nafas. Itu ya Pak ya. Lanjut, bagaimana sih cara mencegah agar kita tidak tertular COVID-19? Yang pertama, mencuci tangan sesering mungkin. Jadi kita mencuci tangan menggunakan sabun, air bersih, dan air yang mengalir seperti itu ya Pak ya. Kemudian selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Jadi jika ada orang yang batuk atau bersin, kita menjaga jarak dari mereka untuk menghindari si droplet ini tadi ya Pak ya. Kemudian yang ketiga, kenakan masker jika pembatasan fisik dirasa tidak dimungkinkan. Maksudnya di sini, jika pembatasan fisik contohnya tuh untuk menjauh dari orang-orang dirasa tidak mungkin. Contohnya saat ada perkumpulan, seperti itu tidak mungkin ya Pak ya. Jadi Bapak menggunakan masker. Kemudian jangan sentuh mata, hidung, atau mulut. Jadi tidak disarankan untuk menyentuh bagian-bagian tubuh itu tadi, karena dikhawatirkan tangan kita terdapat virus-virus yang kita tidak ketahui. Selanjutnya, saat batuk, bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Dengan tisu di sini, soalnya kita memiliki tisu ya Pak ya. Kita batukan di tisunya, kemudian kita buang. Jangan kita batukan kemudian kita sapu ya Pak ya. Tidak boleh seperti itu, langsung kita buang, kemudian kita langsung mencuci tangan. Jika menggunakan lengan, gunakanlah lengan bagian dalam. Jadi sampai kita batuk ya Pak ya, jadi kita menghindari orang di depan kita dengan sedikit menoleh ke belakang dan membatukan di lengan dalam. Saya contohkan ya Pak ya. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jadi Bapak jika tidak enak badan, merasa sakit, maka langkah lebih baiknya Bapak berdiam dulu di rumah. Setelah merasa lebih sehat, lebih baik Bapak baru melakukan aktivitas di luar rumah. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian yang terakhir, jika demam, batuk, atau kesulitan menahan nafas atau bernafas, lebih baik Bapak menghubungi pihak kesehatan atau puskesmas terdekat. Seperti itu ya Pak ya. Baik, dari pemaparan COVID-19 ini ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Baik, kalau gitu kita bisa lanjut untuk melatih cuci tangan dengan 6 langkah benar ya Pak ya. Baik, nanti Bapak prosedurnya silakan mengikuti apa yang saya lakukan ya Pak ya. Baik, kita mulai cuci tangannya Pak. Baik, yang pertama itu tepuk. Jadi Bapak mengoleskan pada permukaan tangan, kemudian sela-sela secara bergantian, kemudian sela lagi hingga pergelangan. Kemudian gerakan mengunci sambil membersihkan bagian punggung. Kemudian kita putar ke arah luar, putar, kemudian bergantian, dan terakhir membersihkan putar.
Jadi jika dipersingkat namanya tepuk selaci put-put ya Pak ya. Jadi menepuk sela kemudian mengunci dan putar-putar seperti itu. Apakah Bapak bisa melakukannya? Bisa ya Pak ya. Jika prosedurnya menggunakan hand rub atau hand sanitizer sama seperti ini ya Pak ya. Jika menggunakan air mengalir sama, prosedurnya sama, hanya saja yang pertama membasuh tangan, kemudian digunakan sabun, menggunakan langkah benar ini tadi, kemudian dibilas, itu ya Pak ya. Baik, cukup itu saja yang bisa saya paparkan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah Bapak sudah mengetahui tentang cuci tangan yang benar dan COVID-19? Sudah ya Pak ya, kalau begitu saya izin permisi. Jika Bapak membutuhkan informasi terkait cuci tangan, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian COVID-19, Bapak bisa mengunjungi puskesmas terdekat ya Pak ya, atau langsung ke klinik kami. Gitu ya Pak ya. Kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi dulu, selamat pagi.